Belum, Pak. Sekarang kita akan bahas ya, bagaimana cara untuk mengidentifikasi peluang bisnis. How to find and recognize good business opportunities. Ini saya ambilkan dari referensi dari luar ya, nanti kita akan bahas. There are so many opportunities out there, which one is right for you. Jadi ada banyak gitu ya, kesempatan, peluang, dalam hal ini adalah peluang bisnis gitu ya. Namun, mana sih yang paling sesuai gitu ya, paling cocok buat kita kan gitu ya. Memang banyak peluang, kadang itu ada yang cocok, ada yang tidak kan gitu ya. A bad business opportunity can be incredibly costly and discouraging, but the truth is it happens all the time. Jadi keterlibatan kita gitu ya, kalau kita terlibat ke dalam sebuah kesempatan bisnis yang buruk gitu ya, itu sangat costly gitu ya, itu sangat memakan biaya gitu ya, dan juga discourage kita gitu ya, malah akan membuat kita down gitu ya istilahnya ya. Nah, tapi ini banyak terjadi gitu ya. Jadi banyak di antara para pengusaha gitu ya, atau orang yang mulai usaha, nah itu dia tuh salah gitu ya dalam mengambil peluang bisnis. Entrepreneurs are always looking for the next big thing, but salespeople and numbers can be tricky no matter how educated you are on a topic. It's incredibly tough to find good business opportunities, and any successful CEO will tell you it took a while to get it right. Jadi, entrepreneur itu biasanya dia itu melihat gitu ya, pada kesempatan yang lebih besar ke depan gitu ya, ke depan. Nah, tapi ini nggak banyak diketahui gitu ya. Ini hanya orang-orang tertentu saja biasanya yang memang dia itu memang entrepreneur gitu ya. Kalau orang-orang yang lain, orang-orang biasa gitu ya, itu kadang walaupun gitu ya kita punya pengetahuan yang cukup tertentu, namun untuk masuk ke bisnis dalam bidang itu nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Jadi bagaimana kita menemukan kesempatan bisnis yang baik itu memang nggak susah gitu ya, nggak susah. Kemudian the best tactic is to read examples and understand what to look for and where to go to find a successful opportunity. It's never guaranteed, but it's a good and necessary place to start. Jadi cara terbaik gitu ya untuk mengetahui gitu ya, menemukan bisnis yang baik gitu ya, kita melakukan ini ya, melihat contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh dari yang sudah ada itu seperti apa gitu ya. Namun ini nggak menggaransi gitu ya, nggak menggaransi kita untuk nantinya bisa menemukan dan menjalankan bisnis yang baik. Tapi ini salah satu gitu ya, salah satu cara untuk memulai yang bagus gitu ya. Oke, jadi intinya tadi ya ada peluang bisnis yang banyak gitu ya, tapi mana yang tepat itu memang kita harus benar-benar memilih dengan baik gitu ya. Dan memang tidak mudah ya, tidak mudah. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa gitu ya di bidang entrepreneur itu mungkin bisa menemukan gitu ya, orang-orang biasa itu cukup sulit. Dan salah satu yang terbaik adalah kita lihat aja ya, kita lihat contoh-contoh. Untuk kita lihat, kita bisa pelajari gitu ya. Itu sebagai awal kita untuk bisa menemukan bisnis yang tepat untuk kita. Oke, kemudian what makes a good business opportunity? Apa yang membuat sebuah peluang bisnis itu baik gitu ya? Finding good business opportunities isn't going to mean anything if you can't recognize it. Recognizing good opportunities
takes talent, whether you are looking for thing to sink your teeth into, or you are already has success once and want to find it again. You really have to know what to look for, what to ask yourself, and be able to envision the future. Jadi bisnis yang baik gitu ya, itu nggak akan berarti apa-apa kalau kita tidak bisa mengenalinya. Nah, ini mengenali bisnis yang baik itu memang nggak mudah gitu ya. Ini butuh talenta gitu ya, butuh talenta. Nah, kadang gitu ya kita lihat orang-orang yang memang berjiwa entrepreneur itu dia tuh melihat sesuatu gitu ya, peluang tuh ya sebagai sebuah peluang, tapi orang lain tuh nggak bisa melihatnya gitu ya. Banyak mungkin ya seperti itu. Jadi, oh ini ada situasi seperti ini gitu ya. Orang menganggap itu ada ini sesuatu yang buruk gitu ya misalkan. Tapi orang-orang yang berjiwa entrepreneur itu melihat itu sebagai peluang gitu ya. Mereka bisa melihat itu sebagai peluang untuk menjalankan suatu bisnis. There are also many different types of business opportunities, including distributor deals, supply deals, franchise ownership, website acquisitions, and more, which can you learn. Understanding which type of opportunity you are looking for and having a few goals in mind is crucial and will help determine which factors make it good opportunity. However, there are a few general things that should always be present with a good opportunity no matter what type. Jadi ada beberapa tipe gitu ya, tipe dari peluang bisnis, itu diantaranya adalah sebagai distributor, supplier gitu ya, atau franchise, pemilik franchise, atau website gitu ya, dan lain-lain. Nah itu banyak gitu ya. Kemudian mana sih yang cocok gitu ya bagi kita gitu ya. Nah, itu kita harus bisa melihat ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Kita itu ingin mencari apa sih gitu ya tujuannya, kemudian goal kita apa gitu ya, itu akan bisa membuat bisnis itu cocok buat kita gitu ya. Nah, mana yang cocok gitu ya, mana yang cocok, seperti apa yang cocok gitu ya, itu ada beberapa kriteria gitu ya, ada beberapa kriteria dari bisnis, peluang bisnis yang baik gitu ya. Nah, di antaranya adalah, yang pertama adalah the product or service will meet a need. This can be a tough characteristic to find when looking for new opportunities, but it's probably one of the most important. Whenever you evaluate an opportunity, ask yourself if there is really a need for the product or service. Does the product or service solve a problem for consumers? You may want to consider using Google Consumer Surveys or a similar survey service to talk directly to the target audience. After all, the best way to see if people are going to be interested in your business is to talk as them. If the need is already being met, you need to determine if the company you are looking at can do a better job. Oke, jadi yang pertama adalah bahwa produk atau jasa gitu ya yang akan kita jadikan sebagai bisnis kita itu memiliki permintaan gitu ya. Jadi ada demand-nya, ada need-nya gitu ya, ada kebutuhan dari konsumer, dari masyarakat. Nah, itu yang pertama, ini sangat penting gitu ya. Buat apa kita menyediakan, memproduksi gitu ya, menawarkan produk atau jasa yang tidak memiliki permintaan, kan gitu ya. Jadi kita cari gitu ya, mana yang permintaannya banyak. Nah, ini salah satu caranya adalah kalau di sini dijelaskan menggunakan survei gitu ya, menggunakan survei atau lebih banyak kita kenal itu dengan market research gitu ya. Yang pertama itu yang paling penting gitu ya, kita meriset pasar. Jadi ada nggak sih gitu ya permintaannya, ada nggak sih peluangnya gitu ya, demand-nya. Nah, biasanya salah satunya lewat itu ya, survei gitu ya. Kemudian misalkan juga produk yang
dia itu bisa memecahkan gitu ya masalah konsumen itu seperti apa. Nah, biasanya juga banyak permintaannya, gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah kita temukan gitu ya, if it is already being met, you need to determine if the company you are looking at can do a better job. Kalau kita sudah menemukan bahwa produk atau jasa itu permintaannya banyak gitu ya, maka bisa nggak sih kita menyediakan itu gitu ya, perusahaan kita gitu ya, bisnis kita bisa nggak sih menyediakan produk atau jasa itu dengan lebih baik gitu ya, dengan lebih baik. Baik prosesnya, kemudian produk itu sendiri dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang pertama. Ini sangat penting gitu ya, sangat penting. Yaitu adanya permintaan atau demand. Kemudian yang kedua, the opportunity will work in your location. If the opportunity meets a need, that's great, but isn't going to mean much if that need isn't specific to your location or the company won't work in your location. There has to be a demand, and unfortunately, that is very location dependent. You also have to think of the economic environment. There might be a need in your geographical location, but are people in that location going to take the time and money needed to get started with your company? More on this in points below. Oke, jadi yang kedua itu kalau kita sudah menemukan peluang, pastikan bahwa peluang itu bisa kita aplikasikan di lokasi kita, gitu ya, di lokasi kita. Ya, apa gunanya gitu ya, kalau misalkan kita ada peluang tapi tidak bisa diaplikasikan di lokasi kita, gitu ya. Itu yang kedua. Sebentar. Ya. But considering the above points to decide if the timing is right for your idea, gitu ya. Jadi timing gitu ya ketika kita memasarkan produk itu juga tepat gitu ya. Misalkan pun gitu ya di kondisi ekonomi yang sedang resesi gitu ya, kalau misalkan ada peluang itu kadang ada yang cocok ya. Tapi kebanyakan kalau kondisi misalkan daya beli masyarakat sedang turun, kemudian kita launching produk atau jasa gitu ya, itu kurang tepat kadang kan gitu ya. Jadi harus tepat juga. Kemudian sumber dayanya juga ada gitu ya, juga ada. Ya sebentar saya ada telepon bentar ya. Bentar ya, kita lanjutkan sebentar ya, 5 menit ya. Bentar. Oke, tadi 5 ya, 5 kriteria. Kemudian step selanjutnya ya? Your next step. If you find an opportunity that seems to possess all of these qualities, it's helpful to talk with someone who has owned a similar company before, if possible. If you are thinking about buying an existing company, ask for access to their data regarding revenue and business, so you have all of the information you need to make the right decision. Ya, jadi selanjutnya setelah kita menemukan peluang gitu ya yang memenuhi
kelima kriteria tadi itu ada baiknya gitu ya kalau kita kemudian berbicara, berdiskusi gitu ya dengan dengan orang yang sudah pernah menjalankan bisnis itu ya atau punya perusahaan gitu ya yang sama. Kemudian kalau kita ingin gitu ya mengakuisisi atau membeli bisnis yang sudah jalan, maka kita harus pastikan bahwa data gitu ya itu kita punya aksesnya gitu ya. Jadi semua data itu kita punya akses. Jadi jangan sampai kita beli kemudian ada data-data yang tidak bisa kita akses gitu ya. Kemudian ini dari sumber yang lain gitu ya. Bagaimana kita mengidentifikasi kesempatan usaha. Ini dari Suad Husnan dan Suarsono Muhammad ya. Ada beberapa cara kita untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Di antaranya adalah mempelajari impor, menyelidiki material lokal, mempelajari keterampilan tenaga kerja, melakukan studi industri, menerapkan kemajuan teknologi, mempelajari hubungan antar industri, menilai rencana pembangunan, dan melakukan pengamatan di tempat lain. Mempelajari impor itu kita bisa melihat gitu ya barang-barang apa sih yang masih diimpor gitu ya. Berarti itu menunjukkan bahwa pasokan di dalam negeri kita tuh belum cukup gitu ya, belum bisa memenuhi. Nah, maka kita bisa memanfaatkan itu gitu ya dengan menyediakan produk yang masih diimpor tadi gitu ya. Kemudian material lokal. Kalau misalkan gitu ya di tempat kita ada material bahan-bahan gitu ya yang melimpah, kemudian harganya murah, kualitasnya bagus gitu ya. Contoh misalkan kayu gitu ya, misalkan rotan dan lain sebagainya. Nah, itu dapat kita manfaatkan gitu ya untuk menjadikan sebagai peluang bisnis. Baik itu kita menjadi supplier gitu ya atau kita olah sendiri menjadi suatu produk yang mempunyai added value gitu ya, yang mempunyai nilai tambah. Kemudian mempelajari keterampilan tenaga kerja. Nah, ini kalau kita melihat gitu ya di tempat kita ada orang-orang yang terampil gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga. Misalkan ada yang terampil membuat kerajinan gitu ya, ukir-ukiran, perak, atau mungkin pandai menjahit gitu ya, membuat pakaian dan lain-lain. Nah, itu dapat kita manfaatkan untuk kita dirikan sebuah bisnis gitu ya, dengan memproduksi barang-barang yang banyak orang-orang di sekitar kita tuh terampil gitu ya dalam hal itu. Kemudian melakukan studi industri. Nah, ini juga kita bisa melihat gitu ya, bagaimana sih industri yang sedang berkembang gitu ya di sekitar kita. Misalkan industri apa, misalkan kayu lapis gitu ya sedang berkembang, maka itu ada peluang gitu ya. Atau industri misalkan udang atau yang lainnya gitu ya, ikan itu sedang misalkan ekspornya banyak gitu ya. Nah, maka itu juga kesempatan gitu ya. Atau mungkin ikan hias mungkin gitu ya. Permintaannya lagi banyak. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan untuk terjun juga ke bisnis tersebut. Kemudian menerapkan kemajuan teknologi. Maaf Pak, ini memang nggak ada share screen ya? Oh iya, ini belum ini ya. Sebentar. Iya Pak. Ya, ini tadi identifikasi peluang bisnis dari Suad Husnan ya dan Suarsono Muhammad. Jadi ada beberapa cara. Kalau tadi kan ada 5 ya, itu referensi dari John Rampton ya, John Rampton. Kemudian kalau dari Suarsono Muhammad dan Suad Husnan itu ada mempelajari impor, kemudian menyelidiki material lokal, gitu ya, yang tadi mempelajari keterampilan tenaga kerja, kemudian melakukan studi industri, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menerapkan kemajuan teknologi. Terkait dengan teknologi, ini kalau kita lihat ya, teknologi terutama teknologi informasi, gitu ya, itu berkembang dengan sangat pesat. Nah, ini dapat menjadi sebuah
peluang bagi orang-orang yang memang bisa melihat gitu ya arah perkembangan teknologinya itu nanti kemana kan gitu ya. Dan juga orang-orang yang punya keterampilan, keahlian dalam bidang ini terutama gitu ya. Nah, siapa yang bisa melihat peluang ini gitu ya, arah teknologinya kemana, itu nanti akan bisa mengantisipasi gitu ya dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga mereka punya keunggulan bersaing gitu ya, competitive advantage. Ini banyak contoh gitu ya, perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya, misalkan handphone gitu ya, dulu Nokia itu dia tidak bisa melihat perkembangan teknologi. Kalah dengan iPhone, dengan Samsung gitu ya, yang mereka bisa mengantisipasi, beradaptasi, kemudian menyediakan perkembangan teknologi yang memang berkembang dengan sangat pesat gitu ya. Kemudian mempelajari hubungan antar industri. Nah ini kalau kita bisa gitu ya melihat keterkaitan gitu ya antara industri yang satu dengan industri yang lain gitu ya, maka kita juga bisa menjadikan itu sebagai peluang. Misalkan pakaian gitu ya, pakaian itu sedang fashion itu sedang demandnya tinggi gitu ya. Nah itu kita bisa menyediakan bahannya gitu ya, tekstil, atau kita bisa membuat industri tekstil gitu ya. Kalau misalkan perikanan gitu ya, udang, ikan gitu ya, itu sedang berkembang dengan pesat, maka kita bisa memanfaatkan sebagai pemasok pakannya gitu ya, sebagai atau produsen pakan. Nah ini juga peluang bisnis gitu ya. Kemudian menilai rencana pembangunan. Nah ini kalau kita mengetahui gitu ya, bagaimana sih arah pembangunan dari pemerintah itu akan bangun apa gitu ya, infrastruktur atau apa. Nah ini bisa kita manfaatkan juga gitu ya, mungkin ikut tender gitu ya atau apa gitu ya, untuk menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Kemudian melakukan pengamatan di tempat lain. Nah ini kita bisa melihat juga bagaimana sih perkembangan bisnis di wilayah lain atau di negara lain yang sedang berkembang, yang sedang bagus gitu ya. Kemudian kita bisa menerapkan gitu ya, mengaplikasikan di tempat kita, di daerah kita. Misalkan sedang marak gitu ya, apa gitu ya di luar, maka kita bisa menerapkan di sini. Ini memang, tapi memang perlu ini ya, perlu pengamatan yang lebih lanjut gitu ya, apakah cocok atau tidak, apakah sumber dayanya ada apa tidak dan lain-lain gitu ya. Nah itu cara untuk mengidentifikasi peluang bisnis dari John Rampton dan juga Suad Husnan dan Suarsono Muhammad. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita cukupkan sampai di sini dulu aja ya. Nanti akan saya upload materinya. Kemudian jangan lupa kalian presensi di SIM ya. Klik presensi di SIM dan juga backup dengan komentar di postingan yang terbaru tadi. Oke, sebelum kita akhiri ya, kalian tetap jaga kesehatan ya, stay safe and stay healthy, kemudian tetap semangat dalam menjalani perkuliahan dan juga aktivitas yang lain. Kita tutup dulu pertemuan kita untuk pagi hari ini dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.